Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama ma'alamtana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabi ya ibadah. Para pemirsa rahimakumullah, para jamaah muslimin dan muslimat, para hadirin hadirat. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan hikmah Ramadan. Jadi di bulan puasa ini, di tahun ini, di bulan ini dan di minggu ini kita diwajibkan berpuasa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi orang-orang sebelum kita, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW telah berpuasa. Contohnya seperti Nabi Musa alaihissalam turun ke Nabi Isa alaihissalam, baru turun ke Nabi Muhammad SAW. Apa Nabi Musa alaihissalam puasanya? Puasa Nabi Musa alaihissalam adalah puasa 10 Asyura. Jadi orang sebelum kita sudah diwajibkan berpuasa. Dijelaskan dalam kitab Risalatus Syam dalam bab tarikhun tasyariat syami, yaitu fahuwa masraun liman qoblana. Fahuwa bermula puasa itu syariat masraun, telah tersyariatkan liman dari orang qoblana sebelum kita. Jadi dijelaskan dalam kitab itu orang sebelum kita telah diwajibkan berpuasa. Jadi kita umatnya Nabi Muhammad SAW diwajibkan juga berpuasa di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran. Kenapa kita harus berpuasa di bulan dari awal 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan? Karena di awal dari tanggal 1 sampai pertengahan bulan, jadi itu adalah sebagai penyambutan sebelum turunnya Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa. Karena apa? Karena sebagai penyambutan turunnya Al-Quran. Setelah turunnya Al-Quran, kenapa kita masih diwajibkan berpuasa? Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa sebagai apa? Kita umatnya Nabi Muhammad SAW agar kita mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan petunjuk yang benar agar kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan mana yang hak dan mana yang batil. Jadi sebelum Allah menurunkan Al-Quran, kita sudah diwajibkan berpuasa sebagai penyambutan. Dan setelah turunnya Al-Quran, kita puasa lagi sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi selain puasa? Selain puasa sebagai tanda rasa syukur kita harus meningkatkan kekualitasan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu adalah sebaik-baiknya bekal dari bekal-bekal yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarawwadu fa inna khairuz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Jadi orang yang bertakwa, ia sudah pasti bawa bekal ke akhirat kelak, bawa bekal yang paling baik, bawa bekal yang paling sempurna dari orang-orang yang lain. Apa sih takwa? Takwa adalah menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Jadi kita kesimpulannya, orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah orang yang benar-benar menjalankan penyambutan sebelum turunnya Al-Quran dan menjalankan rasa syukur setelah turunnya Al-Quran. Jadi kesimpulannya adalah sebab kita harus bersyukur karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad SAW yang telah diberikan kitab
yang paling sempurna dari kitab-kitab yang lain. Kenapa Al-Quran diturunkan paling terakhir dari kitab-kitab yang lain? Karena Al-Quran adalah kitab pelengkap dari kitab-kitab yang lain. Jadi di Al-Quran dijelaskan banyak penjelasan-penjelasan dari nabi-nabi awal sampai nabi-nabi akhir. Jadi Al-Quran adalah kitab pelengkap dari kitab-kitab yang lain. Cukup sekian. Syukran kasir wa bitaufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.